Mbak, makasih, Mbak. Oke, yang lain ada lagi? Saya izin bertanya. Silakan, siapa tadi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau ada ketidakkonsistenan dalam alokasi harga itu, Pak, itu dimasukkan ke kelayakan anggaran atau kepatuhan dalam penerapan SBM, Pak, dalam CHP-nya, Pak? CHR, Pak. Itu diatur di SBM tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, masukkan kelayakan. Begitu. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Saya bertanya, Pak. Silakan, Teresa. Untuk detail misal seperti penggandaan, penjilitan begitu, apa perlu dituliskan detail kayak kalau misal makan rapat kan ada untuk berapa orang gitu Pak, untuk penggandaan, atau apa perlu ditulis apa ya untuk mengindikasikan bahwa penggandaan itu nggak kebanyakan gitu loh Pak. Caranya gimana Pak? Ada beberapa hal. Kita lihat penggandaan ini apakah langsung melekat ke orang, misalnya penggandaan bahan ajar. Gitu. Penggandaan bahan ajar ini otomatis kita harus merefer ke jumlah pesertanya. Misalnya kita mengambil di PBJ. Modul ini memang tidak dijual secara umum, tidak disediakan secara khusus juga oleh KPP, harus menggunakan yang disusun LKPP, tetapi kita oleh LKPP diperkenankan untuk menggandakan bahan tersebut. Jadi harus fotokopi sendiri. Siapa yang mengadakan diklat. Bisa satu orang setelah itu hasil bahannya kan banyak itu. Misalnya satu orang itu perlu dana 100.000 untuk penggandaan. Tapi ini yang menggandakan panitia ya. Ya tinggal penggandanya berapa, misalnya saya nggak tahu sekarang fotokopi berapa ya, udah lama nggak fotokopi. Kalau dulu misalnya Rp500 gitu ya. Berapa orang peserta ajarnya, kali Rp500, dikalikan berapa lembar. Nah itu ketemunya harga bisa ketemunya berapa. Itu kalau yang terkait langsung dengan dalam jumlah yang banyak, kemudian terkait langsung dengan misalnya peserta atau hal lain terkait yang bisa dirinci dengan detail itu. Tetapi bisa juga terjadi ada misalnya penggandaan yang misalnya penggandaan bahan terapat itu. Itu udah perlu detail satu-satu, udah perlu. Tapi biasanya jumlahnya tidak signifikan. Misalnya Reza pernah mengikuti rapat sebagai panitia rapat itu. Oh, untuk fotokopi ini habis dalam satu kali rapat 100.000 misalnya seperti itu. Oh, ini masih wajar. Tapi kok rapat persiapan dinamika untuk penggandaan bahan persiapan penggandaan rapat persiapan saja dibutuhkan fotokopi 5 juta. Nah, ini bisa ditanyakan. Jadi kalau kita bicara masalah penelitian, review, penahan, itu bukannya sekedar saklek melihat hitam di atas putih PMK bandingkan, oh ini ada, oh ini tidak ada. Tetapi di situ juga kemampuan berpikir kita, logika kita harus jalan. Mana yang harus didetailkan, mana yang tidak. Jangan sampai kita minta terlalu detail, tapi menyulitkan kas pengusul, tapi di sisi lain juga jangan sampai malah kebobolan. Itu ya Reza ya? Iya, baik Pak. Ada lagi? Maaf Pak, saya izin bertanya. Bisa, silakan Rifani. Tentang lingkup kepatuhan dalam hal implementasi. Kemarin waktu pengerjaan kertas kerja, kalau dari saya kepatuhan dari hal implementasi itu, saya cuma tahunya lingkup tentang ini. Contoh rapat persiapan yang diadakan 50 kali. Nah, itu kan kurang patuh ya Pak, kebanyakan. Jadi itu melebihi hal yang dibatasi. Nah, selain itu, adakah lingkup yang lain Pak? Contoh dari kepatuhan hal yang dibatasi. Oke, saya balik ke rapat lagi ya. Kan tadi Fani mengatakan rapat ya, yang lain kan masih banyak. Tadi Fani menggunakan frekuensi rapatnya, persiapan sampai 50 kali. Ini bisa sehari 2 kali, 3 kali rapat. Yang kan memang disetting seperti itu agar panitia nggak usah makan di luar, makan dari konsumsi rapat aja. Bisa seperti itu jelek-jeleknya ya. Tapi bisa terjadi rapat misalnya kita mau mengadakan diklat PBJ, atau PBJ aja ya, atau dinamika atau sudah sama. Diadakannya kan pasti
Kalau PBJ di kampus, dinamika mungkin di kampus, capacity building mungkin di Cibubur ya, di Jantung misalnya dengan Kopassus. Tapi kok mengadakan rapatnya misalnya di Anyer, Marina Beach. Nah ini bagi kok rapat di sana, kemudian yang ikut di sana kok bukan hanya panitia, sudah rapatnya jauh, kok bukannya panitia. Ada beberapa orang-orang yang kok tidak terkait langsung di SK tim, ini juga tidak ada. Kemudian ketika ditanyakan, oh ini untuk membantu administrasi segala macam. Ternyata memang niat awalnya ketika menyusun, si pengusul itu udah punya niat untuk refreshing sana. Ajaklah kawan-kawannya ke sana. Ternyata banyak kawan-kawannya di lapangan, keluarganya pun ikut juga berlibur ke sana. Bisa jadi ada nama yang dipinjam, untuk namanya dipinjam dipakai di SPD di situ, yang ikut keluarganya. Nah ini salah satu ketidakpantasan atau hal yang dibatasi dalam rapat. Hal yang lain apa? Misalnya tadi skala frekuensi, kemudian lokasi, seharusnya bisa di kampus, tapi dilakukan di luar, di hotel, dan sebagainya. Kemudian bisa juga durasi, lamanya rapat. Rapat yang sebenarnya hanya sebentar, mungkin hanya 1-2 jam, diulur-ulur sampai panjang, supaya apa? Supaya dapat snack, supaya dapat makan siang. Itu contohnya. Dibatasi. Kalau yang lain itu sudah jelas ya, yang untuk pembangunan gedung, kemudian untuk apa kendaraan bermotor, penggantian sudah jelas yang lainnya. Itu ya Rifani ya. Ada yang belum jelas lagi, Rifani? Iya, Pak. Saya sudah paham apa tadi. Ada lagi yang lain mau tanyakan? Saya Pak. Belum bertanya Pak. Silakan, siapa dulu? Ya, Mesya. Mesya dulu aja. Ya, silakan. Ini Pak, kan kalau ada anggaran yang dicantumin di KAK itu nggak sama dengan yang di kertas kerjasi, tapi itu masih melebihi gitu Pak anggaran di kertas kerjanya. Itu gimana ya Pak? Ini posisi sebagai reviewer ya? Iya, reviewer. Jadi tadi gimana anggaran di KAK? Anggaran di KAK kemudian dibandingkan itu, dengan kertas kerja KKL dan RAB itu yang beda-beda. kertas kerja itu Pak lebih besar gitu anggarannya daripada yang di KAK. Terus kan ya lanjutkan. Sudah diberi rekomendasi kan Pak. Nah, tapi itu masih anggarannya masih melebihi gitu Pak. Tulis lagi di CHP finalnya. Masih perlu perbaikan. Tulis lagi di CHR finalnya. Satker Pengusul belum memperhatikan rekomendasi yang diberikan. Masih terdapat kelebihan anggaran sebesar sekian pada output berapa, komponen apa, akun berapa. Harap segera diperbaiki sebelum dokumen bersangkutan disampaikan ke DJA. Kalau di keadaan sebenarnya itu, apakah ada APIP yang kayak memberi toleransi kelebihan dananya itu, Pak? Tidak ada. Rp1 pun tidak ada toleransi. Berarti batasnya itu kalau harus maksimal tuh sesuai anggaran yang ada di KAK gitu ya Pak? Kalau realnya, kita kan punya pagu namanya. Bisa pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran. Nah, batasnya di situ. Tapi karena saat ini kita kan tidak menelaah berdasarkan pagu dulu. Karena memang ininya juga imajiner semua ya kegiatan-kegiatannya. Kan kita create sendiri. Pegangan kita apa? Pegangan kita ya KAK dan RAB itu. Kalau ada perbedaan, kita minta kepada Satker Pengusul untuk menyesuaikan mana yang benar. Tapi kita dorong untuk melakukan efisiensi. Kalau kita lihat bahwa di KAK ini sebenarnya dengan jumlah segini sudah cukup. Kita dorong untuk ke sana agar disesuaikan dengan KAK. Itu ya. Kemarin waktu mereka melakukan presentasi tanggapan atas CR yang awal bagaimana? Sudah disampaikan tidak perbedaan angka tersebut? Disampaikannya kayak karena mereka merasa ini tuh udah disusun seefisien mungkin gitu Pak. Tapi tidak menyampaikan apa kok bisa berbeda gitu.
Saya hanya lihat dokumennya gitu, Pak. Iya, Belum lihat betul. videonya. Oh, nanti coba dilihat videonya, karena itu yang akan mempengaruhi penilaian akhirnya itu di videonya. Coba dilihat lagi videonya. Jangan sampai kemungkinan bisa jadi ketika mengetik di KK-nya salah ketik. Bisa jadi terjadi seperti itu. Enggak. Jadi jangan sampai hal yang substansi kalah karena dikalahkan oleh hal yang sifatnya hanya karena kesalahan teknis administrasi aja. Pak, tapi kalau KK-nya yang disesuaikan itu juga bisa, Pak? Bisa kalau memang yang benar yang betul-betul KK-nya yang salah. Betul-betul ya, bukan karena terus kemudian mereka hanya ngeles saja ya. Oh iya, Pak. Karena KK dan RAB itu satu kesatuan sebenarnya. Ini harus satu kesatuan. Ketika KK dan RAB sudah cocok, kemudian kertas kerja dan RKA-nya berbeda, ini kita harus acuannya kembali ke KK dan RAB. Oh iya, tapi ya. Tapi Pak, nanti ini coba KK dilihat dan RAB lagi. juga berbeda. Nah itu kuncinya sebenarnya ada di video itu karena mereka menjelaskannya di situ. Kalau mereka menyampaikan bahwa ini sudah efisien, efisiensinya di mana perbedaannya karena apa? Kenapa kok nyantumkan angka di KK sebesar sekian, di RAB sebesar sekian, di kertas kerja sebesar sekian. Perbedaannya itu ada di mana? Mereka harus betul-betul clear menjelaskan itu. Kenapa di KK misalnya 10, kok ini jadi 12? Yang 10 hitung-hitungannya dulu seperti apa, yang 12 hitung-hitungannya seperti apa, selisih 2 itu ada di mana. Jadi kalau kita bicara angka-angka yang akan kita alokasikan di APBN, itu sampai detail tidak boleh salah meleset Rp1 pun. Memang Kementerian Masyarakat kan dibulatkan dalam ribuan rupiah, jadi kita biasanya menghitungnya dalam ribuan rupiah. Saya sendiri pernah mengalami tidak pulang karena ada selisih Rp1.000. Jadi karena saktornya banyak, harus dicari ini yang selisih Rp1.000 ini ada di mana, selisih dengan pagu. Ada melebihi Rp1.000. Itu tetap akan tertolak itu reservoir. Nah, ini kita mulai dari teliti dari awal. Ya jelas ya, Nisha ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, tadi siapa selanjutnya? Iya ya. Iya Pak. Sebenarnya pertanyaan saya juga mirip sih Pak sama Meisha. Jadi berarti dari KAK, RAB, kertas kerja semuanya itu harus sama ya Pak nominalnya gitu. Harus sama persis, tidak boleh ada selisih sedikit pun. Kalau misalnya tidak sama harus perbaiki. Kalau misalnya nih KAK-nya kan terlalu mahal, terus sama mereka diefisiensikan lagi gitu ceritanya, jadinya RAB terus kertas kerjanya tuh jadi lebih sedikit daripada KAK, itu boleh apa boleh. Enggak ya Pak? Boleh sekali. Boleh. Tapi minta tolong ke mereka KAK-nya juga disesuaikan angka yang ada di KAK itu. Oh, jadi yang KAK juga harus dikurangi juga ya. Jadi harus nominalnya harus benar-benar sama gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi jangan sampai ada selisih sedikit pun antara KAK, RAB, kertas kerja, dan RKA ketika itu maju ke DJA. Oke, jelas ya, Tia? Iya, Pak. Jelas. Bentar, satu lagi pertanyaannya aku jadi lupa. Sebentar, Pak. Oh iya, jadi kalau misalnya di detail belanjanya tuh formatnya nggak sama kayak SBM gitu, Pak. Tapi gimana ya? Misalnya nih, apa ya, kemarin aku lupa. Jadi detail belanjanya tuh kan kalau dari SBM itu misalnya ya, makan rapat Banten gitu. Itu kan 54.000 misalnya. Nah, ini tuh di detail belanjanya cuman makan rapat, tapi harga satuannya lebih sedikit daripada SBM, itu nggak apa-apa atau gimana, Pak? Malah lebih bagus. Oh, tapi maksudnya apa ya? Satuan ini ya. Sedetail belanjanya tuh nggak sama gitu, Pak. Gimana ya? Oke, jadi gini. Misalnya makan rapat ya, kan kita bisa makan rapat. Di situ meskipun harganya di bawah satuan biaya yang ada di SBM, tetap harus dicantumkan lokasinya. Ini makan rapat acaranya ada di mana? Saya makan rapat di Banten. Kemudian misalnya SBM-nya misalnya tadi sampaikan dia kan 54.000. Itu mau kita turunkan, kita mau efisiensikan 45.000 aja nggak apa-apa, nggak masalah 45.000 kali berapa orang, kali berapa kali rapat, misalnya seperti itu.
Jadi angka di SBM itu bukan batas tertinggi. Tidak boleh mengalokasikan lebih tinggi dari itu. Tapi di bawahnya boleh, malah lebih bagus. Tetapi uraiannya tetap harus jelas. Ini merefer ke SBM yang mana. Tadi makan siang, rapat, lokasi Banten atau dalam kurung Banten. Jadi tidak harus saklek persis sama, tapi ketika kita baca, si reviewer sudah tahu bahwa oh yang dimaksud ini adalah makan rapat Provinsi Banten yang ada di SBM. Gimana, Tia? Baik, Pak. Terima kasih. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Esther. Jadi di tugas yang kemarin itu kan, Pak, ada detail akunnya obat-obatan, terus ada vaksin. Nah, itu detail akunnya masuk ke dua jenis belanja yang berbeda, dua jenis akun belanja yang berbeda, Pak. Satu masuknya ke belanja barang persediaan barang konsumsi, satu lagi masuknya ke belanja barang operasional lainnya. Nah, itu kok bisa masuk ke dua akun yang berbeda itu ya, Pak? Terus yang pertanyaan kedua, ada detail akun fotokopi, terus ada penjilitan. Nah, yang saya lihat itu satuannya itu kayak beda-beda gitu, Pak. Ada yang paket, ada yang lembar. Itu bagusnya yang mana ya, Pak, kira-kira? Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu, silakan ditanyakan ke pengusulnya. Ini kok bikin dua hal yang sama, tapi kok ditaruh di akun yang berbeda. Harus tanyakan dulu. Jadi kalau prinsip dari reviewer itu, ketika tidak jelas, ini kok nggak jelas banget sih, ini nggak konsisten, langsung masukkan di CHR. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, lihat dulu, tolong dilihat lagi, ini juga sebagai sektor pengusul juga, penggunaan akun itu, apakah obat-obatannya secara umum, atau obat-obatan yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu. Kalau itu obat-obatan yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu, itu tidak bisa masuk ke persediaan. Karena persediaan itu adalah secara umum. Misalnya suatu kantor, kalau Pekanstan itu harus menyiapkan paracetamol sebulan sekali di drop dari apotek. Nah, itu bisa masuk barang persediaan. ATK juga sama. Harus mendrop ATK dalam waktu, misalnya belanjanya sebulan sekali. Tapi berdasarkan kebutuhan operasional. Jadi habis, langsung beli, habis, langsung beli, habis, tidak khusus untuk kegiatan tertentu. Itu bisa dimasukkan ke persediaan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang efektif, yang insidental, yang kemarin kita buat simulasinya, itu tidak masuk ke persediaan. Kemudian, satu lagi, ini vaksin apa? Kalau vaksin ini terkait COVID, itu untuk penanganan COVID ada akunnya tersendiri. Silakan nanti dilihat lagi. Terus tadi yang tanyakan Esther mengenai satuan biayanya. Satuan biaya itu sedapat mungkin hindari menggunakan paket. Pakai lembar lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Tadi, misalnya siapa yang bertanya tadi ya, untuk penggandaan. Tadi saya beri contoh, misalnya untuk penggandaan bahan ajar, misalnya dibutuhkan 500 lembar, dikali misalnya 50 peserta, dikali Rp500, ketemunya berapa, itu lebih bagus. Tetapi kalau seandainya itu memang akan menjadi terlalu rigid, misalnya bahan untuk di situ ada ATK, ada penggandaan, tapi jumlahnya juga tidak banyak, mungkin hanya 1 juta, atau totalnya misalnya 1.500.000, bolehlah kita pakai paket di situ. Tapi sepanjang ini masih make sense ya. Tapi kalau kemudian muncul persiapan rapat, pengadaan ATK 20 juta, ini bisa kita minta supaya dirinci. Jadi ketika kita bicara penyusunan RKL, kemudian kita bicara penelitian, review, maupun nanti penelahan, ketika ada hal yang langsung mengganjal itu berarti biasanya itu karena ada yang tidak beres di situ. Lebih baik didetailkan atau kita minta klarifikasi. Nah, sebagai reviewer, ketika ada hal-hal yang tidak jelas, langsung masukkan ke CHR. Apapun itu. Untuk minta penjelasan lebih lanjut. Itu ya, Esther ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Ada lagi? Saya, Pak. Pak. Tanya, Pak. Oke, siapa tadi? Siapa dulu? Saya Sita ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang pengadaan kendaraan dinas, itu jenis kendaraannya itu perlu dicantumin enggak gitu, Pak? Soalnya kan kalau di SBM itu kan ada jenis-jenisnya. Yeah. Misal pick-up, minibus gitu, Pak. Harus. Terus yang kedua, bentar Pak. Yang kedua ya, Pak.
Oke, 3 juga boleh, 10 juga boleh. 2 aja, Pak. Untuk yang kedua itu, kan di kertas kerjanya itu misalkan ada harganya itu 75.000 dan dia itu udah mencantumkan SBM gitu, Pak. Tapi pas kita cek di SBM sebenarnya itu harganya 80.000. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Yang pertama dulu ya. Jadi usahakan ketika masuk ke RAB, kertas kerja, ataupun di RK itu dalam bentuk yang sudah detail. Tadi memang betul, harus dicantumkan jenisnya. Pick up, atau sedan, atau misalnya apa, minibus, tetapi tidak boleh mencantumkan merek atau jenis yang berdasarkan merek. Misalnya, minibus Innova. Innova itu adanya hanya di punya merek Toyota. Jadi bukan Innova, tapi bisa misalkan minibus 1.500, Innova sekitar 2.000 ya, 2.000 atau 2.500 cc, itu boleh. Tetapi tidak boleh mencantumkan minibus Innova, minibus Avanza, itu tidak boleh. Itu sudah bagian dari menyebutkan merek. Kemudian yang kedua, tadi, apa yang kedua tadi ya, kok saya lupa. Oh, tadi ini ya, di SBM-nya 80.000, tapi dicantumkan 75.000. Itu tadi seperti yang ditanyakan sebelumnya oleh Tia, kalau tidak salah ya tadi ya. Pokoknya prinsipnya, ketika itu di bawah standar biaya masukan itu diperbolehkan. Lebih bagus, meskipun menggunakan SBM. Yang menjadi masalah adalah ketika lebih tinggi daripada SBM. Itu yang dilarang. Tia, Sinta ya? Oh, berarti boleh ya, Pak? Nggak harus sama SBM persis gitu ya? Boleh, sangat boleh sekali. Dengan catatan, tidak samanya itu di bawah SBM ya, tidak boleh lebih tinggi ya. Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi ada satu lagi kelihatannya yang bertanya. Saya, Pak. Silakan, Clarissa. Ini, Pak, kan di yang kemarin itu, yang tugas Bapak tuh, ada nama akun dia kan perjalanan dinas, tapi dia nggak ditulis. Jadi kayak perjalanan biasa. Itu bisa dimasukin ke CHR nggak ya, Pak? Kalau misalnya ada kurang kata kayak gitu. Kalau dipandang itu akan menyebabkan jadi pertanyaan ketika diajukan ke DJA, silakan dimasukkan. Misalnya perjalanan dinas. Tapi seandainya itu perjalanan di atasnya sudah ada header-nya, bisa menggunakan header. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan LKPP. Perjalanan dinas, uang harian. Itu tidak usah. Tidak usah berada jabatan atau perjalanan dinas biasa, tidak apa-apa. Karena itu akan muncul di akunnya. Oh, baik, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada lagi? Tadi masih ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Kalau misalkan, Pak, untuk souvenir, total peserta dengan panitia, pokoknya dengan segala orang-orangnya itu totalnya 195 orang. Yeah. Terus, tapi alokasi anggarannya dijadikan pas 200, Pak, gitu. Jadi maksudnya dibulatin. Itu boleh nggak, Pak? Atau nanti bakal jadi dipertanyakan? Bakal. Bahkan ketika ada souvenir kok ada panitia, ada tim lainnya, lain-lain, itu tidak boleh. Yang boleh menerima souvenir hanya peserta saja. Jadi panitia jangan ikut-ikutan, souvenirnya bagus, saya mau dong. Nanti udah itu tambah-tambahin lagi, 190 tambah 20 lagi. Itu teman kos saya juga pengen, kakak saya juga pengen, adik saya juga pengen, itu nggak boleh. Jadi pastikan tuh yang menerima pesertanya 100 ya 100 saja, jangan tambah-tambahin panitia, nanti untuk apa? Saudara, untuk teman, atau mungkin untuk tetangga, itu tidak boleh. Atau ada pegawai yang nitip, bisa ngelihat, wah sebenarnya bagus dong. Ada pegawai di situ, mungkin yang kita lewat, atau sering kita minta bantuin untuk ngajuin tangan ke Pak Direktur. Saya minta satu dong, jangan diberikan. Itu khusus hanya untuk peserta saja. Udah ya, Almira ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi 190 pun udah kebanyakan itu. Karena di situ tadi sampaikan ada panitia juga, ada tim lain-lain. Itu sudah tidak boleh, hanya peserta saja yang boleh. Seminar kit, ini bukan souvenir, masuknya ya. Souvenir tidak boleh. Bapak, ada lagi? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam review itu kan pasti
objektif ya Pak antara satu orang dengan yang lain gitu. Misalkan menurut kita terlalu banyak pemborosan dalam ATK, misalkan setiap komponen itu dia membelanjakan ATK. Tapi menurut yang membuat RKA-nya itu nggak terlalu banyak gitu. Terus yang kedua adalah apakah dalam narasumber, misalkan dalam sebuah webinar itu harus lengkap ya Pak detailnya, seperti jabatannya harus apa gitu. Untuk yang pertama, tadi yang masalah ATK ya. Betul, memang kalau kita melihat kewajaran satu orang kan berbeda-beda. Tapi posisi sebagai reviewer di sini, sebagai APIP adalah mengusahakan adanya efisiensi. Jadi jangan justru misalnya mengusulkan, ini ATK-nya ditambah lagi dong, kayaknya kurang ini. Jangan seperti itu. Tidak boleh itu. Tapi kalau menganggap itu kelebihan, kurangi boleh. Silakan masukkan di CAR. Yang pertama itu. Terus tadi, kemudian untuk narasumber tidak harus detail jabatannya apa, tapi klasifikasi jabatannya harus jelas. Narasumber setingkat menteri itu harus cantumkan. Narasumber setingkat eselon 1. Narasumber pakar garis praktisi. Tapi tidak dicantumkan misalnya narasumber Direktur Jenderal Perbendaharaan itu tidak dicantumkan, tidak apa-apa. Tapi narasumber setingkat eselon 1 itu sudah cukup. Itu ya. Jelas ya? Oke, ada lagi? Mau bertanya lagi, Pak. Siapa ini? Oh, Kak Rosalina lagi. Silakan. Kalau misalkan di persiapan terus pelaksanaan sama pelaporan itu ada ATK, fotokopi, penjelitan gitu semua, itu tuh bisa dijadikan satu nggak sih Pak? Misal di persiapan aja gitu. Bisa, tapi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kalau disatukan? Ternyata kebutuhan di pelaksanaan itu besar sekali, maka biaya pendukungnya akan menjadi membengkak. Ketika terjadi refocusing atau ada penghematan nasional, biasanya dihabisi adalah pendukungnya dulu. Bukan yang utamanya. Itu akan memperlihatkan, akan memotret struktur biaya menjadi tidak jelas. Jadi ya, Rosalina. Oh iya Pak. Jadi jangan karena ingin supaya simple, udah ATK jadi satu semua. Kemudian nanti semua ditarik ke persiapan semua. Kalau itu yang porsinya di pelaksanaan, ya di pelaksanaan. Yang persiapan, di persiapan. Seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Mau tanya, Pak. Silakan. Akhirnya ada yang laki-laki yang tanya juga. Kalau misalnya ada detail belanja yang nggak ada di SBM, tapi kalau menurut kita mereka menganggarkannya terlalu murah, itu bagaimana ya Pak? Kan memang untuk efisiensi, tapi kalau terlalu murah kan takutnya nggak ada yang jual di harga segitu. Ya minta mereka tunjukkan referensinya dari mana. Jadi ketika menyantumkan harga yang tidak ada di SBM, itu sebelumnya saat pengusul seharusnya sudah melakukan survei terlebih dahulu. Survei itu tidak perlu harus jalan-jalan ya. Bisa searching, bisa lihat di marketplace, di toko-toko online itu bisa juga. Jadi jangan serta-merta langsung, wah ini kemurahan, harus tambahin nanti mereka minta tambah anggaran, kita mencarinya dari mana lagi. Jadi hati-hati sebagai peneliti, reviewer atau penelaah nanti yang akan jadi penelaah dari BCA, jangan usahakan menutup kemungkinan merekomendasikan hal-hal yang akan menambah tambahan biaya. Kalau misalnya itu harus dilakukan, seperti misalnya kelewat, rekomendasikan juga bagian sebelah mana yang harus dikurangi. Tadi misalnya menurut Rafif ya, oh ini terlalu murah ini, tidak mungkin ada yang jual segini. Hitung-hitung membutuhkan sehingga terjadi selisih harga sebesar misalnya 50 juta. Maka di situ harus ada rekomendasi juga 50 juta dari mana yang harus dikurangi di situ. Jangan nambah jumlah anggarannya. Terus ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, Silakan. Tadi siapa? Aja duluan. Ini ada Bastian, ada Rosalia tadi yang muncul sebentar.
Oke, siapa dulu? Silakan. Saya Pak. Silakan, Rosalia. Izin bertanya Pak. Kalau semisal ada pengadaan kayak obat-obatan, tapi itu tuh bentuknya kayak P3K gitu loh Pak, dan itu diadakan event-event tertentu saja Pak. Lalu kalau lebih tepatnya obat-obatan tersebut itu pengadaan itu dimasukkan ke akun belanja lain-lain atau lebih tepat masuk ke belanja penambah daya tahan tubuh ya Pak? Jelas bukan penambah daya tahan tubuh. Penambah daya tahan tubuh itu untuk operasional. Digunakan untuk ASN yang memang dalam pekerjaan sehari-harinya membutuhkan fisik lebih. Penjaga mercusuar atau mungkin biasanya penjaga lapas, kemudian juga mungkin tenaga medis di rumah sakit, atau kalau di IT itu yang menangani editor langsung harus depan komputer 24 jam, harus monitor server, itu diberikan makanan penambah daya tahan tubuh. Tapi kalau obat-obatan tidak masuk di situ. Mas ya. Lihat tadi selanjutnya siapa? Bastian ya, silakan Bastian. Izin bertanya Pak, untuk biaya perjalanan dinas itu baiknya itu langsung dipaketin langsung atau dipisah-pisah gitu ya Pak? Soalnya kalau misalnya dipisah-pisah kan Pak, itu biayanya kan ada di SBM, tapi kalau yang dipaketin itu kan Pak, di SBM nggak ada. Itu tidak boleh dipaketin, harus jelas uang hariannya berapa, biaya akomodasinya berapa, kalau ada transportnya berapa, kalau dia ada sewa mobil misalnya untuk pejabat negara juga berapa, tidak boleh paket. Kalau mau dipaket boleh, tapi artinya paket perjalanan dinas, misalnya survei ke lokasi capacity building, misalnya dipindah ya, bukan di Cibubur, tapi misalnya di mana? Terus di Kopassus Batu Jajar. Tapi di situ harus ada rinciannya. Uang hariannya berapa orang yang berangkat, selevel apa, terus harus jelas di situ. Transportnya, kalau memang harus menginap, akomodasinya, apa ada golongan 2 atau golongan 3 atau golongan 4. Itu ya, Bastian. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya mau nyambung pertanyaan Bastian barusan soal perjalanan dinas kan harus didetailkan, dirinci gitu. Nah, di yang latihan individu kemarin kan ada beberapa biaya perjalanan dinas yang hanya dituliskan biaya perjalanan dinas gitu beberapa kali gitu Pak. Nah di THR itu harusnya ditulis pada komponen ini gitu kan, maksudnya itu ditulis beberapa kali. Itu harus dituliskan detail nggak Pak? Kita minta dirincikan itu di bagian yang ya ditulis saja. Gimana gitu. Kalau banyak tinggal terdapat perjalanan dinas yang tidak jelas, tidak ada detailnya. Untuk satu komponen ini. Seperti itu. Tinggal narasinya kita ubah biar nggak berulang kalian. Kalau mau tulisnya terpanjangan, kodenya aja. Kode kegiatan apa, karena outputnya jadi satu, tinggal kode komponennya ini aja. Yang penting si pengusul itu tahu sebelah mana yang harus diperbaiki. Ya, Reza. Tadi ada lagi ya, masih mau bertanya. Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan, Rifani. Melanjutkan pertanyaan Rafif tadi Pak tentang preview itu tidak boleh menambahkan anggaran lagi kepada yang kita review itu Pak. Nah, semisal kita selaku preview kita sudah melakukan seefisiensi mungkin, tapi dalam program itu masih terdapat kekurangan komponen gitu Pak. Jadi semisal ada kurang satu komponen atau satu detail, nah detail ini itu bisa menyukseskan acara gitu. Nah, kira-kira kita preview boleh nggak ya Pak? Kayak menambahkan seperti itu gitu. Ada walaupun beberapa menambah anggaran sedikit. Jadi bisa jadi gini, Rifani. Ketika kita melihat, oh ini kok tidak ada, sebenarnya ada, tetapi si pengusul tidak membutuhkan biaya di situ. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan sampai, tadi saya sampaikan juga, reviewer itu menambah-nambahkan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi oleh pengusul. Meskipun dalam persepsi kita ini perlu loh tambahan ini, tapi usahakan itu, saya sendiri dalam pengalaman saya belum pernah menemukan baik penelaahan atau kemudian reviewer atau peneliti yang mengusulkan tambahan anggaran, mengusulkan tambahan
komponen. Nah, ini ketika ada yang melakukan hal tersebut, biasanya ketika pada masuk fase audit, ini bisa jadi pertanyaan. Kenapa kok si A, misalnya dalam hal ini, misalnya bukan Fani ya, ada petugas A gitu, di Jen sendiri sama-sama di APIP juga yang petugas melakukan review, kok meminta ditambahkan komponen ini? Ada apa? Ada kepentingan apa di situ? Malah jadi larinya kan lari ke sana biasanya. Jangan-jangan ini titipan. Karena sebetulnya pengusul sudah tidak membutuhkan ini lagi. Karena bisa jadi memang ini tetap dilaksanakan, tetapi ini karena tidak membutuhkan biaya, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RAB atau kertas kerja. Meskipun seharusnya ini dimasukkan dalam KAK. Itu ya, Tiffany ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Tanya Pak. Silakan, siapa tadi? Misal saya Pak Dwi. Oh, silakan Dwi. Jadi kan Pak, kalau misal ada 2 detil yang sama, tapi keterangan detil kayak jumlah harinya itu beda Pak. Nah, itu baiknya dijadiin satu aja, terus ditambah jumlah harinya atau tetap dipisah ya Pak? Kalau kan dalam satu activity yang sama, disatukan boleh. Tapi kalau tulisan yang berbeda ya dipisahkan. Nanti akan menjadikan bias. Ini sama kasusnya seperti tadi, misalnya ATK ya, kalau tidak salah tadi ya. Persiapannya ada ATK, kemudian pelaksanaan ada ATK juga, itu mau disatukan. Itu 2 hal yang tahapan kegiatan yang berbeda. Jadi kita lihat kasus per kasusnya. Izin bertanya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya dari Dwi Nanda Pak. Itu gimana ya Pak? Misalnya kita menggabungkan kayak konsumsi rapat gitu Pak. Kan ada rapat yang makan biasa dan gitu Pak. Apa boleh digabung juga, Pak? Kalau misalnya kita mau persiapan ada 2 kali rapat, diperkirakan durasi rapatnya sama. Diperkirakan juga kita rencanakan orangnya rapat ya itu juga. Itu bisa disatukan. Tapi misalnya ada rapat 2 kali rapat. Rapat pertama itu ada 3 kali rapat misalnya. 2 kali rapat ini itu yang ikut rapat adalah tim inti. Kita bikin tim kepanitiaan, di situ ada koordinator bidang. Nah, yang rapat ini cukup 10 orang para koordinator bidang. Karena sama, durasinya kita berikan sama, ini bisa disatukan. Kemudian, pada rapat terakhir, misalnya, kita akan memberikan brainstorming kepada seluruh panitia. Ya, tadinya 10 orang, tapi panitia lapangan juga kita kumpulkan semua, itu rapat, kita kasih pengarahan akhir sebelum pelaksanaan kegiatan. Jumlah panitia akhirnya ternyata ada 50 orang. Nah, ini akan bisa sendiri karena jumlah orangnya berbeda. Mungkin yang tadi kecil-kecilan cukup snack aja. Yang 10 orang karena koordinator bidang, tingkat kesibukannya juga mereka sangat padat kesibukannya, tidak mungkin rapat berlama-lama, dan penguasaan di lapangannya juga sudah bagus karena sebagai koordinator bidang. Rapat mungkin cukup sejam 2 jam. Kasih snack aja, misalnya seperti itu. Kemudian, tapi untuk yang brainstorming ini, kita akan bicara pelaksanaan dari A sampai Z, menjelaskan kepada seluruh panitia. Jangan sampai di lapangan ada kesalahan. Sehingga rapat ini bisa lama. Misalnya dari jam 9 pagi, selesai jam 2 siang. Sehingga ada konsumsinya, sudapannya, ada makan siangnya. Jadi kita lihat kasus per kasus juga. Apakah ini sama atau tidak, atau sepertinya atau tidak. Tapi nanti mungkin ada rapat yang sama lagi. Pada saat evaluasi, ini dipisahkan karena fasenya berbeda juga. Itu ya. Irfan. Ada lagi? Biayanya itu nanti biayanya ditambahin gitu Pak. Maksudnya ditambahin gimana? Gitu. Ya, contoh aja. Bukan berarti harus seperti itu bentuknya ya. Contoh aja. Jadi jangan sampai karena tadi 10 orang, terus yang 150 orang, kemudian dibikin 50 orang semua, tidak boleh. Kalau memang realnya 10 orang, 10 aja. Jangan ditambah-tambah ya. Kalau bisa jadi, misalnya si pengusul itu hanya mengusulkan untuk tim intinya aja yang rapat, yang lain tidak usah rapat, nanti masing-masing ketua bidang yang akan brainstorming ke masing-masing anggotanya bisa juga, dan itu tidak membutuhkan biaya, bisa juga. Jadi prinsipnya gini, ketika ini sudah diefisiensikan oleh pengusul, jangan kemudian reviewer malah menambah-nambahin, jadi tidak efisien. Itu ya, Ivan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya juga, Pak.
Silakan, Putri. Karena tadi sedikit membahas tentang souvenir rapat apa seminar itu, Pak. Ya. Sebenarnya souvenir atau seminar kit itu penting nggak sih, Pak, di suatu rapat atau seminar itu? Atau cuma budaya tradisi gitu, Pak? Apa bisa dihapus gitu kan? Sangat bisa dihapus. Terima kasih. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau souvenirnya tidak boleh. Jadi kita berikan itu seminar kit. Tapi seminar kit ini biasanya kita berikan bahkan sekarang tidak boleh diberikan untuk ASN. Hanya diberikan untuk masyarakat. Masyarakat kita, orang Indonesia biasanya kalau tidak ada seminar kitnya itu nggak mau datang. Sweetenernya Mas biar mereka mau datang. Sama saja mungkin kalau teman-teman pernah ikuti ya, ada namanya BGTC, Budget Cost to Campus, yang diajarkan DJA, ada DJA menyapa, ada PSBB, pembicaraan singkat. Kemudian adalah namanya mereka menggunakan KAK. Nah itu mereka yang ikut, anak-anak SMA, anak SMP itu, kita kasih seminar kit, dikirim langsung ke sekolahnya. Begitu keras seminar kit, mereka ngomong ke teman-temannya, begitu ada diadakan lagi, semangat yang ikut tambah banyak terus. Karena sebenarnya tujuan utama kita adalah ingin mensosialisasikan APBN. Tanpa seminar kit itu nggak ada yang mau datang. Dengerin Zoom, berlama-lama malas. Kemudian kita tambahin lagi apa, di situ ada kuis-kuis di tengahnya. Nanti kuisnya ada hadiahnya lagi. Jadi mereka nungguin, mungkin yang masuk substansinya dari 100% substansi, mungkin yang masuk hanya 50%. Yang 50% sisanya berharap dapat seminar kit, berharap dapat door prize atau ada hadiah dari kuis-kuis itu. Ini memang masih budaya kita. Tapi kalau memang itu kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang bagus, atraktif, menarik, tanpa perlu ada seminar kit, bahkan bayar pun mereka mau, itu lebih bagus lagi. Ya, Lutfi ya. Ya Pak, paham Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak mau nanya. Silakan Putra. Di CHR kemarin tuh untuk output untuk belanja panitia capacity building Pak, honornya tuh tim reviewers mengusulkan untuk pakai akun 51 ya Pak, honor pegawai. Tapi kami pakai akun 52 Pak untuk belanja honor kegiatan. Itu yang mana ya Pak yang benar? 51 itu dipakai untuk belanja pegawai, gaji, tunjangan, sebagainya. Untuk yang kegiatan kemarin itu semua harusnya di 52 semua. Oh, kalau misal tim reviewers yang salah tuh, kita kasih tanggapan kalau realnya tuh Pak gimana Pak kita mengasih tanggapan? Kalau realnya begitu ada CHR, kemudian kita baca di situ, oh ini kok si ininya salah. Kita jangan adu pendapat di situ, tapi adu regulasi. Sampaikan, PMK nomor sekian, akun 51 ini dipergunakan untuk apa, 52 dipergunakan untuk apa. Bisa lihat di PMK nomor sekian, lampiran, halaman berapa, atau nomor berapa. Bisa jadi ada aturannya, tapi reviewer kan juga manusia juga, mungkin belum membaca aturan tersebut. Ya, Putra ya. Oh, jadi pas kalau udah clear semua Pak, CHR-nya nanti ada surat persetujuan gitu ya Pak? Ya, jadi nanti setelah clear semua, nanti pihak APIP dari selaku reviewer itu akan buat surat. Telah dilakukan dari Biro Pencarian Nyusun juga telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagainya, kemudian akan menghasilkan dari APIP-nya sendiri akan mengeluarkan CHR yang menyatakan bahwa ini sudah clear semua. Jumlah alokasinya sekian, ada sedikit penjelasan isinya apa, sudah layak untuk dianggarkan. Sudah tidak ada catatan lagi. Jadi sebelum maju ke DJA itu sudah harus tidak ada catatan lagi. Ketika masih ada, dia akan dikembalikan. Ini tidak bisa selesaikan dulu di internal kementerian Anda. Pastikan sesuai. Baik, betul, Pak. Ya? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Mau tanya, Pak. Silakan. Pada kertas kerja yang kemarin itu kan ada untuk pengadaan kendaraan dinas ya Pak, yang roda 4. Ya. Yang menggunakan rupiah murni. Pertanyaan saya itu, apakah ada standar yang ditentukan untuk batas kewajarannya dalam pengadaan ini nggak Pak? Atau adakah indikator yang diperhatikan dalam pengadaan? Karena di situ kan belanja kendaraan dinas yang buat dukungan operasional. Nah, peruntukan itu buat gimana? Itu sih Pak. Oke. Untuk kendaraan dinas masuk bagian dari hal-hal yang dibatasi pengalokasiannya. Yang pertama, di SBM sudah jelas,
jenis-jenis kendaraan dinas apa, biayanya berapa. Kalau kita minibus, harganya berapa maksimal. Jadi kita tidak bisa berdasarkan, wah pantasnya saya pakai CR-V untuk operasional kantor saya, nggak bisa seperti itu. Boleh pakai CR-V, asal gimana caranya biar dapat CR-V dengan melalui agen yang legal, dengan harga yang sesuai dengan SPM. Tidak boleh lebih dari itu. Yang kedua, yang diperkenankan adalah yang pertama, di situ kan sudah disampaikan juga, untuk satker baru yang memang belum ada kendaraannya, atau untuk satker lama tapi hanya boleh berupa penggantian. Jadi tidak boleh mengadakan baru. Yang diganti mobil apa? Ya ganti mobil itu lagi, tapi mungkin dengan jenis yang terbaru. Tapi jenis ya, bukan merek ya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dulu kita pakainya Toyota, sekarang maunya belinya Toyota lagi. Nggak bisa seperti itu. Kita tidak boleh menyebut merek. Tapi jenisnya apa? Waktu itu kita minibus, sekarang ya gantinya minibus. Ketika minibus ganti pick up, ini akan jadi pertanyaan, apa kok digantinya pick up? Apa kebutuhannya? Ini nanti sebelum masuk ke penilaian RKKL, ada namanya penilaian untuk pengadaan, saya nggak lupa namanya, BMN. Jadi terlalu baru mereka dikatakan apa, kendaraan itu apa saja yang dibutuhkan, itu akan dicek satu-satu. Sampai tadi, kenapa kok pakainya jenisnya ini, kenapa tadinya pick up ganti dengan minibus atau sebaliknya, kenapa kok belinya sedan yang diganti kok malah sedan, misalnya kendaraan minibus kok diganti sedan, apa diganti pick up dan sebagainya, itu nanti akan tersendiri. Setelah clear dari situ, itu biasanya dengan DJKN, baru masuk ke penanganan RKKL-nya. Itu ya, Imam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Muhammad Waliuddin, Pak. Silakan, Waliuddin. Lanjutkan pertanyaan Imam tadi, kalau semisal kantor itu sudah melakukan pengadaan kendaraan roda 4, terus di tahun-tahun anggaran berikutnya masih ada sewa kendaraan gitu, Pak, buat perjalanan dinas. Itu masuk inefisiensi enggak, Pak? Kendaraan dinas kita adanya di, misalnya saya ambil Pekanstan ya, posisinya ada di Tangerang Selatan. Ya, kemudian kita mengadakan perjalanan ke Palembang. Ya, misalnya kalau di deket-deket gitu aja, Pak. Terus masih di jalan Jabodetabek lah, Pak, katakan. Terus kita masih ke Jakarta gitulah ya. Iya ya. Tangerang Jakarta, yang pertama kita lihat, perhatikan regulasi mengenai perjalanan dinas. Apa-apa saja yang bisa dibiayai. Di situ dilihat, nanti coba cek lagi di PMK-nya mengenai perjalanan dinas. Sewa kendaraan hanya diperbolehkan untuk perjalanan pejabat negara. Pejabat negara itu siapa? Menteri dan setingkat menteri. Atau anggota DPR. Atau bupati, oleh kepala daerah, atau anggota DPRD. Itu masuk. Yang disebut pejabat daerah, tapi dianalogikan dengan menjadi pejabat negara juga. Tetapi kalau yang melakukan perjalanan, bahkan setingkat eselon 1, kepala BPPK mungkin, atau direktur Pekanstan, itu tidak boleh dialokasikan sewa kendaraan. Jadi bukan karena melihat ada kendaraan operasional tidak di kantor, tetapi memang secara regulasi perjalanan dinas itu tidak dimungkinkan. Itu ya, Pak Waliuddin. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Tapi saya pernah mengalami, jadi waktu di GTC, kita begitu ke kampus, kalau ke Pekanstan kan dekat ya, kita kadang bisa menggunakan kendaraan kantor, kan untuk ngangkut barang dan sebagainya. Ketika itu terjadi, misalnya waktu itu kami harus mengadakan BGTC di Makassar, pernah Palembang, kemudian di Makassar, tentunya kita tidak bisa menggunakan kendaraan dinas. Secara regulasi kita juga tidak dimungkinkan untuk melakukan sewa kendaraan. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu, supaya ini lancar, maka uang harian kita patungan untuk sewa kendaraan. Kan dalam komponen uang harian itu sudah ada transportnya. Nah, uang komponen transport itu kita ambil sebagian, kita patungan, saya berlima, panitianya 5 orang itu, untuk sewa kendaraan 2 hari. Jadi selain bisa dipakai untuk wirawiri, dari tempat penginapan, kami ke Unhas, bolak-balik, lumayan jaraknya, bisa ngirit dia juga, karena menghitung harian situ bisa juga setelah selesai, kalau kita cari makan atau kemana, itu bisa dipakai seperti itu.
Jadi tidak serta-merta semua bisa dialokasikan anggarannya di RAB atau di kertas kerja. Karena ada beberapa komponen, seperti misalnya tadi sewa kendaraan itu, yang sebenarnya itu sudah masuk komponen di uang harian. Jadi ketika kita menghitung uang harian, di dalamnya sudah ada transport di dalam kota, lokasi perjalanannya. Nah itu silakan nanti peserta perjalanan dinas itu, nanti transport itu sebagian mau dipakai untuk sewa kendaraan, silakan. Atau mau tetap menggunakan taksi, silakan. Menggunakan angkot juga diperbolehkan. Itu ya Pak Yudin ya. Pak, makasih. Ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Silakan, Clarissa. Kan kalau di PAN itu kan melalui PMK nomor 142 yang PMK nomor 142 yang 2018 tahun 2018 kan sejalan dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran. Penilaian RKL itu juga dilakukan pada level detail gitu kan Pak. Nah, ya, betul. Kalau sebenarnya itu kalau dalam review RKL itu direview sampai sedetail mungkin atau gimana Pak? Maksudnya kayak sampai detail atau gimana Pak? Saya cerita dulu sedikit ya. Jadi zaman dulu itu ketika kita melakukan penelahan itu langsung. Jadi misalnya Clarissa ditugaskan di PKN membuat TOR, RAB segala macam, udah pagunya sesuai pagu yang diberikan oleh BPPK, PKN dapatnya berapa, itu kemudian langsung ke DJA usulannya. Mungkin di biro perencanaan hanya submit aja, hanya merekap aja, langsung kirim ke DJA, langsung melakukan penelitian di sana, tanpa harus melakukan penelitian dan review. Kemudian saat itu kondisi belum sebaik sekarang. Integritas pegawai-pegawai masih belum sebaik sekarang. Baik di KL, mungkin juga, kemudian juga sebagian ada beberapa oknum juga dengan keuangan. Yang terjadi apa? Ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan di DJA ada istilah, apapun kasusnya, saksinya adalah orang DJA, karena penganggaran apapun lewat DJA. Akhirnya sehari-hari kita sibuk menjadi saksi. Ada kasus di Kementerian A, karena penelahannya lewat DJA sampai detail, kemudian kita harus kesana menjadi saksi. Kasus B, bahkan mungkin dari ada yang ke Jayapura, balik lagi, pulang lagi, baru berapa hari balik, harus jadi saksi. Artinya waktu kita habis tersisa untuk menjadi saksi. Diperiksa Barreskrim, diperiksa KPK, diperiksa segala macam di situ. Dari mulai penegak hukum sampai PPK turun semua. Waktu kita habis, bukan sampai berjalan, tapi dihabiskan energi kita, waktu kita untuk mengurusi hal terjadinya penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh KL. Akhirnya waktu itu kemudian banyak keluhan dari para petugas penelahan. Yang berbuat siapa? Kita yang capek. Kemudian dibikin aturan, perubahan aturan. Oke, sekarang DJA tidak perlu menelaah sampai dengan detail. Kita cukup sampai dengan output saja, output ke atas. Nanti kalau mau kita bicara substansi sampai detail itu ada di mana? Trilateral meeting. Tapi untuk detail sampai komponen inputnya, sampai detail akunnya itu ada di KL. Karena itu diberikan tahapan. Tapi untuk menjaga ini harus ada saringan di internal, yaitu saringan dari Biro Perencanaan dan Keuangannya, kalau penelitian, setelah itu saringan kedua ada di APIP-nya. Setelah itu tinggal gelondongan DJA pelan bisa cepat. Ya perlu sampai detail. Yang detail dilakukan apa? Yang detail dilakukan adalah untuk yang output baru, atau dalam hal ini berarti inisiatif baru. Tapi karena kalau kita masuk mekanisme inisiatif baru, proposalnya sudah diteliti terlebih dahulu. Pada dasarnya tinggal kita cocokkan aja hasil proposal dulu yang sudah disetujui, kemudian dengan ketika dilakukan di kertas kerja KKN-nya. Kalau kita lihat kertas kerja dulu tidak sampai detail, cuma gelondongan sampai komponen. Ini berjalan terus. Ternyata jadi permasalahan. Ketika ada permasalahan, si APIP itu merasa kok dilempar ke kami semua. Padahal disampaikan di situ bahwa APIP itu hanya memberikan keyakinan terbatas, tapi seolah-olah mereka harus mengetahui semua. Mereka minta, tolong dong DJA juga berperan di situ, karena ilmunya yang lebih banyak mengetahui DJA dibandingkan di APIP. APIP mengetahui juga, tapi tidak seluas, tidak sekomprehensif ada DJA. Kita juga melihat di situ ternyata banyak yang bocor-bocor, masih banyak yang bocor-bocor dari setelah disaring oleh 2 kali saringan itu, karena masih banyak yang bocor. Akhirnya didetailkan lagi, sehingga kemudian di PMK tersebut sampaikan DJA melakukan penelahan sampai detail lagi.
Tapi sekarang saringannya menjadi 3. Diharapkan kebocoran sudah semakin berkurang banyak. Jadi sama posisi di penelitian, di review menurut penelaahan, itu sedetail mungkin, akan dikorek sedetail mungkin. Cuman yang kita perkuat saat ini adalah di lateral meeting-nya. Kalau dulu lateral meeting kurang kuat, banyak range yang tidak sesuai dengan RKKL-nya, sekarang harus betul-betul kuat, sistemnya sudah diperbaiki. Ada output yang sudah standarisasi, kemudian juga untuk output, kegiatan, program, sasaran, dan sebagainya, itu sudah dikunci terlebih dahulu di Krishna, sehingga tidak bisa diketik lagi. Bahkan sekarang ada yang standar struktur bias. Akun-akun yang digunakan pun sudah dikunci lagi. Kita tidak boleh menambah-nambah lagi ketika nyusun RKKL-nya. Itu ya, Clarissa ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi hari ini. Waktu kita sudah tidak banyak ya. Saya sepintas saja ya. Nanti sudah jelas ya ini? Saya sekarang sudah terlihat. Sudah, Pak. BK ada sini? Ada, Pak. Oh, tumben nggak ada suaranya. Saya kira tidur. Oke, sekarang saya lihat akan memperlihatkan beberapa Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penelaahan RKL. Apa sih tujuannya? Dari substansi dari penelaahan RKL. Yang pertama relevansi. Relevansi itu tentu saja melihat keterkaitan ya. Relevan nggak sih? Misalnya kita mau menghasilkan sasaran program seperti ini, akan ada sasaran kegiatan seperti ini. Kemudian outputnya relevan nggak sih yang dipergunakan ini? Kemudian komponen-komponennya relevan atau tidak sih? Kemudian detailnya relevan atau tidak sih? Konsistensinya akan melihat satu bagian dengan yang lain. Konsisten tidak sih antara KAK, RAB, kertas kerja, RK-nya, dan dokumen-dokumen lainnya. Juga konsisten tidak sih biaya-biayanya di sini. Tadi ada beberapa contoh. Kok di sini misalnya hal yang kecil gitu misalnya. Di sini snack rapatnya kok 50, di sini 54.000, itu tidak konsisten. Ini output yang A, ini misalnya membutuhkan dana 100 juta, output B adalah sejenis, hanya berbeda sedikit, kemudian kok biayanya 120 juta, kemudian output A yang dilakukan oleh Satker PKN STAN membutuhkan dana 100 juta, kok kenapa output A apabila dilakukan oleh misalnya UI kok membutuhkan dana 150 juta, ini konsistensi kita lihat di situ juga. Ini komparasi, ini komparasi. Kemudian di setiap RKKL harus perhatikan efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini ketika kita melakukan simulasi penelaahan RKKL, biasanya efektivitas itu porsinya lebih banyak oleh Bappenas, tim dari Bappenas. Sementara DJA lebih banyak porsi di efisiensi. Oleh karena itu, nanti ketika kalian melakukan RKKL, jangan pernah sekalipun mengajukan rekomendasi untuk menambah biaya. Ini harusnya tambah ini lagi loh, atau ini terlalu murah. Tapi kalau ekstrim sekali, boleh sampaikan, ini tidak mungkin loh, lebih baik ini nggak usah aja. Misalnya sewa gedung untuk wisuda. Iya, sewa gedung untuk wisuda dengan mahasiswa sebanyak sampai 1.000 orang lebih, sewa gedung seharga 5 juta sehari. Ini di mana? Usulkan saja langsung. Ini efisiensikan daripada tidak mungkin, lebih baik di kampus saja. Atau kita sudah punya gedung G, kemudian ada student center, nanti bisa bergantian, misalnya seperti itu. Ini contoh. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, relevansi kegiatan output komponen detail anggaran, ini sudah jelas ya. Kegiatannya apa, outputnya apa, komponen apa, detail anggarannya apa. Nah, nanti ini betul-betul perhatikan yang ada di KAK, RAB, dan kerjanya. Biasanya, untuk kegiatan output komponennya akan terlihat di KAK. Kemudian detail anggarannya terlihat di RAB, yang nanti akan masuk ke dalam kertas kerja dan RKA. Kemudian, komparasi antara anggaran output tahun yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk output yang sama tahun sebelumnya. Ini tidak bisa kita lakukan dalam simulasi penelaahan nanti, tapi ini sebagai pengetahuan kalian. Misalnya, tahun ini kita mengadakan wisuda, tahun sebelumnya kita mengadakan wisuda juga. Tentunya
jumlah alokasi anggarannya harusnya kurang lebih sama. Ketika ada peningkatan, tingkatnya seharusnya ada di komponen utama. Mungkin bisa terjadi karena adanya eskalasi harga, ada peningkatan harga. Peningkatan harga karena adanya kenaikan harga secara umum di pasar. Contoh, dulu kita sewa gedung untuk skala wisuda itu 50 juta, sekarang harganya sudah naik menjadi 70 juta. Ada kenaikan di situ. Tapi tidak memungkinkan, tidak mungkin, atau tolong diperhatikan lebih lagi, lebih dalam lagi ketika kok ini rapat-rapat sebelumnya cukup 5 kali, kemudian itu menjadi 20 kali. Kenapa? Karena seharusnya ketika kegiatan sudah berulang kali kita lakukan, kita sudah semakin menguasai, sudah semakin mudah, koordinasi sudah terjalin dengan baik, seharusnya itu tidak terjadi. Justru seharusnya biaya-biaya pendukung dari tahun ke tahun semakin turun, semakin mengecil. Ingat, yang kita lakukan komparasi di sini adalah dari realisasi tahun lalu dibandingkan alokasi tahun sekarang. Bukan alokasi dengan alokasi, tapi realisasi, karena realisasi adalah yang menunjukkan hal yang real terjadi. Kemudian memastikan bahwa anggaran untuk output baru konsisten dengan output komponen detail yang sifatnya serupa atau yang sama tahun sebelumnya. Misalnya, saat ini ada output baru, kita mengadakan diklat PBJ. Kemudian tahun lalu atau tahun ini kita melakukan diklat untuk brevet pajak. Sama sebetulnya, tidak harus ke lapangan, hanya di dalam kelas. Kemudian juga jumlahnya sama, koordinasinya juga sama. Kalau yang untuk PBJ ini koordinasinya harus dengan LKPP, untuk brevet pajak harus koordinasi misalnya dengan Dijen Pajak. Sama, ini seharusnya ini biaya dibutuhkan tidak jauh berbeda. Kemudian relevansi detail atau item biaya dengan komponen tahapan yang terhadap output telah sesuai dengan kerangka berperiodis dan standar biaya. Ini tadi, kita harus hanya sekedar hitam dan putih melihat peraturan, tapi kita harus berpikir logis juga. Ini cocok atau tidak? Ini sesuai atau tidak? Ini KAK-nya masuk akal atau tidak? Ini jangan-jangan malah bahkan tidak perlu dilakukan, seperti itu. Kemudian standar biaya. Ini tentu saja standar biaya ini kita pakai sebagai acuan, tidak boleh melebihi, maksimal sama dengan standar biaya. Tetapi apabila diusulkan di bawah standar biaya, itu sangat diperkenankan. Kemudian relevansi antara output kegiatan dengan sasaran kegiatan dan sasaran program, khususnya untuk output baru yang tidak ada dalam pagu indikatif. Nah, ini bisa diminta dalam KAK, outputnya apa? Diminta kaitan output ini dengan sasaran kegiatan dan sasaran program itu apa? Itu biasanya seharusnya muncul di latar belakang. Dan akan disinggung juga di tujuan dari kegiatan tersebut. Ini terutama untuk output baru yang tidak ada pagu indikatif. Kenapa? Karena ketika output baru itu ada di dalam pagu indikatif, biasanya ini sudah dibahas saat bilateral meeting. Jadi ketika itu ternyata masuk sebelum pagu indikatif ada, baru muncul di pagu anggaran, misalnya ini masuk dalam new inisiatif gelombang kedua, maka ini biasanya akan baru muncul di pagu anggaran. Memastikan bahwa output layanan perkantoran 994 dan sarana prasarana internal 951, kemudian komponen telah distandarisasi. Nah, kalau kalian lihat di PMK Jusuna RKL, itu sudah ada standarisasi. Jadi belakangan ini kita sudah semakin melakukan banyak standarisasi terhadap output-output yang general banyak dipergunakan oleh Kementerian Lembaga. Komponennya sudah standar. Kemudian kita lihat juga rincian komponen lah menghitung klasifikasi anggaran. Dari akunnya juga harus sesuai. Kemudian ini harus sesuai dengan standar struktur biaya. Kesesuaian capaian sasaran RKL dengan range KL dan KP, ini sudah jelas ya. Ini seharusnya begitu kita lihat RKL, kita lihat range ini harus inline. Tapi untuk simulasi nanti, kalian karena tidak punya range dan KP, mungkin belum bisa melihat sampai sejauh itu. Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran atau pada level output. Ini adalah hal yang memang harus ditandai, misalnya masalah gender, itu ada budget tagging. Jadi kalau gender itu harus ditandai. Nanti infrastruktur harus ditandai juga. Ada beberapa hal lain yang harus ditandai. Tapi untuk sementara ini, untuk simulasi ini, karena kita tidak menggunakan kertas dan RKA yang menggunakan aplikasi, masih manual, ini belum bisa kita lakukan. Kemudian, menelaah keterlanjutan output dan komponen input berkaitan perhitungan perakhiran maju untuk 3 tahun ke depan. Ini kita sudah pernah belajar di pertemuan kedua, bagaimana mana yang berlanjut, mana yang tidak. Kemudian juga perhitungannya kita sudah tahu mana yang dipengaruhi oleh indikator JM, mana yang tidak, mana yang dipengaruhi oleh indikator output, mana yang tidak.
Nah, ini nanti ketika dalam realnya kalian melakukan penelaahan ini harus lihat lagi. Jangan sampai di situ outputnya tidak berlanjut, kok alokasi anggarannya masih berlanjut terus di KPJM-nya. Ini gambaran singkat mengenai substansi yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan penelaahan KKL. Di samping itu ada beberapa hal yang sifatnya non-substansi, tapi tentang kode etik dalam penelaahan KKL. Kronologisnya ketika kita melakukan penelaahan KKL, yang pertama, bentar sebelum saya masuk, penelaahan KKL itu ada dua. Saya agak lupa tadi, mohon maaf. Yang pertama yang bersifat online, yang kedua yang bersifat offline. Untuk online dilakukan biasanya dengan aplikasi, ada aplikasi penelaahan KKL online dengan setting di situ identitas dirahasiakan sehingga kita hanya tahu sebagai satker saya menelaah dengan tugas dengan kode sekian di DJA, tapi tidak tahu siapa itu untuk menjaga integritas dan juga conflict of interest. Jangan sampai ternyata begitu tahu, oh ini ternyata teman SMA dulu atau teman kuliah, misalnya Dekas Web Luas menelaah di situ di DJA, kemudian by one ternyata sebagai ditugaskan di BKKBN Momere, ketemu saat penelaahan karena teman lama di salah satu kelas, akhirnya tidak bisa objektif lagi. Tapi ketika Anda menggunakan kode saat penelaahan online, di situ perlu dirahasiakan, maka tidak tahu waktunya sebabnya yang saling chat untuk keperluan penelaahan ini adalah teman sekelas dulu. Yang kedua adalah dengan metode offline. Nah, yang kita coba sekarang ada metode offline. Metode offline dipergunakan biasanya ada dua hal. Ini dulu selalu dipergunakan, yang sekarang dipergunakan ketika metode online itu tidak bisa ditemui titik temu. Tidak ada titik temu, jadi masih memerlukan hal-hal yang sifatnya offline. Ini sangat kasuistik sekali. Dulu waktu masih online, seorang petugas yang akan ditugaskan melakukan di DJA, itu ketika datang ke DJA harus pastikan clear, harus membawa surat tugas, harus membawa kartu bukti diri, dan tidak membawa barang-barang yang terlarang atau yang tidak diperbolehkan. Jadi begitu masuk ruang penelaahan, pastikan pertama dokumen semua sudah diserahkan ke DJA terlebih dahulu sebelum penelaahan dimulai. DJA sudah menyatakan sudah menerima, kemudian baru dilakukan penelaahan. Biasanya petugas DJA sebelumnya seharusnya sudah mempelajari dulu, sudah diberi tanda dulu mana-mana yang harus jadi perhatian, kemudian baru lakukan penelaahan. Nah, saat penelaahan dokumen dibawa selengkap-lengkapnya. Jadi dalam hal ini sekarang harus siapkan adalah RKAK, RAB, kertas kerja, kemudian apalagi RKA dan CHR. Itu penting sekali. Nah, dalam realnya ada surat tugas, kemudian dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Nanti begitu masuk ke ruang penelaahan, yang pertama dilakukan oleh yang pertama petugas DJA dalam penelaahan, dalam simulasi ini, membuka, kemudian menyampaikan koridor penelaahan ini untuk apa, batasan-batasannya apa, peraturan-peraturan apa yang digunakan, hal-hal yang dibatasi apa saja. Sudah clear semua, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini boleh melakukan pertanyaan secara umum dari Satker Pengusul. Setelah sudah clear semua, Satker Pengusul sudah jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kedua, fase selanjutnya adalah Satker Pengusul ini menunjuk perwakilan untuk menyampaikan, mempresentasikan. Tapi tidak usah dibaca satu persatu ya. Jangan sampai, misalnya, konsumsi rapat 50 orang dikali 2 kali dikali 30.000 sama dengan berapa, bisa seperti itu. Tapi sampaikan saja gambaran garis besar KAK-nya, terutama untuk hal-hal yang tidak mungkin dicantumkan situ. Lebih memperjelas apa sih yang akan mereka lakukan, kemudian kenapa kita butuh biaya ini, kenapa kita butuh biaya ini, kenapa ini dilakukan pada bulan apa, kenapa ini dilakukan apa, kenapa ini melibatkan A, B, kenapa kita perlu mengundang narasumber, dan sebagainya. Setelah itu, nanti bisa di-challenge oleh penelaahan dari DJA, menyampaikan hal secara umum juga. Kalau ini sudah ada kesepakatan, KAK-nya oke, secara umum KAK sudah bisa diterima, jadi kegiatan sampai komponennya sudah bisa diterima, tinggal masuk ke satu persatu. Jadi urut dari atas. Setiap usulan di RAB-nya itu, di kertas kerja. Urut ketika di situ temui satu permasalahan, misalnya tadi, kalau kita rapat kok ini 50 orang, ini 10 orang, kemudian terjadi debat di situ, tidak bisa ada kesepakatan, jangan dilanjutkan, stop sampai situ, dicatat. Ini petugasnya harus mencatat hal-hal yang pending. Apa yang sudah disepakati apa saja, apa yang pending apa saja, yang tidak bisa kata sepakat, apa saja yang harus diperbaiki dalam lanjutan penelaahan selanjutnya. Terus sampai bawah. Nah, selain itu dibuat berita acara hasil penelaahan.
Kemudian disepakati juga follow up-nya seperti apa untuk yang pending. Apakah nanti akan dibicarakan di rapat selanjutnya, atau bisa juga opsi lainnya, bisa juga itu dieskalasi, akan disampaikan pembicaraan pimpinan dengan pimpinan. Ini terus sampai nanti pada rapat selanjutnya, kalau belum ada titik temu, nanti biasanya untuk yang masih pending diblokir dulu, diberi tanda bintang. Sampai nanti ada clear, ada kesepakatan antara DJA dengan satkernya. Gambarannya seperti itu. Jadi nanti kalian silakan melakukan penelahan. Nanti tolong ya TBK atau Baywan, TBK aja, Baywan masih kurang sehat nih. Bikin breakout room-nya, kemudian nanti masing-masing breakout room itu direkam. Kemudian dibuat catatan, nanti masing-masing kelompok mencatat, nanti pembagian tugasnya. Oke. Ini kita tinggal berapa menit lagi ya? Oh, sudah hampir habis ya? Tinggal, iya Pak. Iya, kelihatannya tidak memungkinkan ya. Nanti untuk tugas saja ya. Baik, Pak. Biar tugasnya agak banyak. Kita udah lama nggak dapat tugas. Oke, yang pertama, tolong perhatikan, nanti kita sambil diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol aja. Jadi, karena posisi ini kan kita punya 7 kelompok ya. Soalnya kalau berhadapan-hadapan, berarti ada satu kelompok yang tidak punya teman ya, sendirian. Nanti kelompok 1 sebagai pengusul, sebagai PKN satu pengusul, kemudian akan bermitra dengan kelompok 3 sebagai DJA. Kelompok 2 sebagai pengusul bermitra dengan kelompok 4 sebagai DJA. Kelompok 5 sebagai pengusul bermitra dengan kelompok 7. Kelompok 7 sebagai DJA-nya. Nah, ada satu kelompok, kelompok 6 ini mohon maaf terpaksa saya pecah ya. Saya pecah untuk memperkuat kelompok-kelompok yang ada. Ini kelompok 6 siapa saja? Anggotanya. Siapa aja kelompok 6? Fandi kelompok 6. Siapa aja Fandi anggotanya? Mila, terus Esther sama Irfan. Mila ya? Iya. Mila, Esther, Irfan ya? Fandi ya? Oke. Mila nanti masuk ke kelompok 3 ya, DJA. Esther masuk kelompok 4, Irfan masuk kelompok 7, Fandi masuk kelompok 2 ya. Jadi Mila, Esther, Irfan sebagai DJA masuk di kelompok yang tadi 3, 4, dan 7. Fandi masuk kelompok 2 sebagai sekretariat pengusul. Nanti tolong dipelajari dulu ininya. Usulannya kelompok 2 itu seperti apa. Nah, saya harap bisa memperkaya nanti masukan-masukan, bisa memberi masukan-masukan lagi ke kelompok 2. Oh, mungkin harus lebih bagus lagi seperti ini. Atau ketika malam bisa berdiskusi bisa memperkuat. Ini pembagian kelompoknya. Nanti kelompok yang sebagai sekretariat pengusul menyampaikan terlebih dahulu, segera sampaikan kertas KAK-nya, RAB, kertas kerja, RKKL, RKA maupun RKM, serta CHR-nya, CHR terakhir. Nah, nanti petugas penelahan nanti akan melihat apa sih catatan-catatan di CHR itu sudah masuk belum di usulan terakhir disampaikan DJA, kemudian pelajari, dicatat dulu. Tugas DJA harus mencatat dulu hal-hal apa yang masih menjadi tantangannya di situ, sehingga nanti penelahan bisa cepat. Oke, setelah itu sudah ketemu semua hal apa yang nanti harus diklarifikasi kepada peserta pengusul, baru tentukan jadwal penelahannya, kapan mau ditelaah. Apakah siang ini, atau nanti malam, atau besok subuh, silakan diatur masing-masing. Ini nanti penelahannya tolong masing-masing direkam sendiri-sendiri, karena ada 3 kelompok. Ada 3 room berarti ya. Sebenarnya kalau waktunya mencukupi, bisa menggunakan kita bikin breakout room masing-masing di situ, tapi karena tidak ada, kalian pintar-pintar mungkin bisa menggunakan akun Zoom. Kalau punya akun Zoom kelas sendiri lebih bagus, tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan akun Zoom yang gratis yang 45 menit. Kalau punya kelas punya akun Zoom, bisa bergantian.
Nanti BK atur jadwalnya. Misalnya jam sekian sampai jam sekian, kalau itu room pertama untuk kelompok 1 dan 3, jam sampai jam sekian, kelompok 2 dan 4, dan seterusnya. Di samping itu, ketika di situ tidak ada titik temu, maka dibuat catatan. Langsung ya. Jadi berapa hal yang pending, itu jangan kemudian ngotot-ngototan sampai sehari semalam nggak selesai-selesai, tapi kita batasi, misalnya kita sepakati di awal, oke, waktu kita hanya sampai sekian ya, kalau ini tidak kuat, mau tidak mau ya, kita belajar juga mengatur waktu di sini. Jadi jangan ngulur-ngulur waktu. Taruhlah, misalnya kita punya akun Zoom yang berbayar agak lama. Sepakati kita 1,5 jam aja harus selesai, 90 menit selesai semua, selesai tidak selesai kumpulkan. Nah, setelah itu buat catatannya. Kalau seandainya belum selesai masih pending, masukkan dalam catatan. Nanti solusinya dalam real ini akan diberi tanda bintang terlebih dahulu. Itu gambarannya. Nah ini satu, yang pertama. Nah ini saya harapkan ini sudah selesai hari Sabtu besok. Sabtu ada kuliah tidak? Ini Pak, kalau nggak salah tuh kuliah umum. Jam berapa? Jam berapa Tia? Saya belum. Narasumbernya Tia? Pagi sampai bukan Pak. Pagi sampai jam 10.30 kalau nggak salah. Oh, itu masih banyak waktu itu. Bisa siang untuk penelahan, siang sore atau malam lah. Sekali-kali nggak usah malam mingguan ya kayak bilang soalnya. Sementara ini off dulu. Masa depan lebih penting. Lah kan nanti Sabtu, tapi ini belum selesai. Nanti bergantian. Ini pertama dulu selesaikan dulu hari Sabtu. Kemudian setelah itu, kalian intip LMS, di situ ada kertas kerja. Untuk pertemuan ke-13 ini. Ya kan? Terus ada materi juga yang tadi saya sampaikan, masih di belakangnya masih ada slide lagi. Nah, lakukan penelahan, sekarang sebaliknya. Yang tadinya sebagai DJA, menjadi starter pengusul, yang starter pengusul menjadi DJA dengan norma-norma yang ada di slide tadi. Kalau ini agak lama. Jadi kalau tadi yang pertama itu karena sedikit, tidak banyak. Apalagi yang IT itu kayaknya pendek sekali, cepat itu selesai. Kalau dikontrakan. Nah, untuk yang kedua ini saya kasih waktu sampai H-1 sebelum pertemuan kita selanjutnya. Agak longgar ya. Bisa hari Minggu, hari Senin, Selasa, tapi kalau Kamis sudah terlewat. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Ada yang pasti belum jelas? Pak, berarti maaf Pak, saya kayak agak linglung gitu. Untuk tugas yang agak linglung atau linglung beneran? Linglung beneran Pak, belum tidur soalnya. Ini apa ya? Untuk tugas pertama itu yang ditelaah punya kelompok atau? Punya kelompok. Oh, berarti tadi kan yang jadi DJ punya kelompok pengusul berarti Pak? Iya, betul. Okay. Jadi misalnya ini kelompok 1 dengan kelompok 3. Kelompok 1 kemarin sudah direview oleh kelompok 2. Kemudian setelah direview kelompok 2, kelompok 1 kan akan perbaikan di situ dokumennya. Apa saja, apakah mungkin KHK-nya, RAB-nya, kertas kerjanya, terus diperbaiki semua. Sudah mantap nih ya. Kemudian dokumen yang bisa diperbaiki itu beserta CHR-nya disampaikan ke kelompok 3. Taruhlah sore ini dilihat lagi meskipun sudah dikumpulkan, cek lagi, sekali lagi. Kalau ternyata masih terlewat belum diperbaiki, meskipun tadi sudah kumpulan, silakan perbaiki lagi untuk kepentingan penelahan ini. Kemudian misalnya kesepakatan, silakan mereka atur untuk mempermudah teman-teman nanti hari Sabtu nggak terlalu mepet. Hari ini sampaikan, sore nanti harus sudah sampaikan ke kelompok yang menjadi DJA. Nah, kelompok yang menjadi DJA itu ketika menerima, cek lagi satu persatu. Sudah dipelajari itu mana-mana yang kira-kira perlu diklarifikasi. Ada listnya banyak gitu, misalnya semoga sedikit sih. Syukur-syukur tadi ada di kelas pagi itu ada yang bahkan begitu dibuka ternyata sudah sesuai dengan CHR, ternyata menurut DJA sudah tidak perlu ada perbaikan lagi, langsung selesai. Bisa juga dilihat seperti itu. Tapi jangan dibuat seperti itu karena saya lihat jangan sampai yang salah dilewat-lewatin. Dipastikan ini sudah sesuai semua. Itu tugas yang dia sudah catat. Nah,
sembari ini menunggu yang nanti diajak mempelajari sambil tunggu waktu penelaahan sepakati, si pengusul ini juga mempelajari lagi usulan. Dan sampai waktu ditanyanya nanti kebingungan. Misalnya ada harga-harga yang di SPM tidak ada, ini seharga pasar nih. Tapi ini memang harganya agak besar. Misalnya sudah sewa gedungnya ini besar. Cari dulu prestisnya. Berapa sih daftar harganya sebenarnya? Tidak harus tempatnya yang sama, tapi dengan misalnya gedung di sekitar Tangerang Selatan, utamanya Tangerang Selatan, yang mempunyai kapasitas untuk wisuda. Atau mungkin bisa jadi sudah harus bisa bayangkan, nanti pasti tanyakan nih, kenapa kok tidak melakukan wisuda di kampus? Nah, sore itu. Dia harus sudah menyiapkan jawabannya dulu sebelum penelaahan dilakukan. Nah, ketika penelaahan dilakukan, disepakati akan dilakukan penelaahan misalnya besok malam jam 8 malam sampai pagi. Nah, silakan lakukan itu sampai diputuskan selesai. Selesai itu bukan berarti bisa clear semua, bisa juga terjadi ada hal-hal tadi yang masih pending, apa yang masih diperbaiki. Kalau memang ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki, bisa dilanjutkan dengan penelaahan kedua. Dia tidak harus sekali selesai ya. Misalnya Jumat atau malam ini mau langsung penelaahan juga boleh. Terus perbaiki besok lagi. Nanti kelompok pengusul memperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari DJA. Setelah itu lanjutkan penelaahan kedua. Nah, kalau penelaahan kedua ini terjadi ternyata masih ada yang harus perbaiki lagi, ya langsung saja coret anggaran itu dibintang. Ada beberapa anggaran yang tidak dapat dilakukan anggarannya untuk sementara dibintang terlebih dahulu. Misalnya seperti itu. Masukkan di situ semua, di catatan-catatan. Jadi maksimal 2 kali penelaahan saja ya, kalau bisa sekali. Kalau misalnya, ya? Ini kayak CHR ya Pak catatannya? Catatan akhirnya ya kurang lebih seperti CHR, boleh. Ini ada di itu tidak diberikan di mata kuliah Pak. Ada tidak? Ada Pak. Ada ya. Nah, silakan gunakan di mata kuliah PAN. Ini BK-nya masih bingung kan? Oke, baik Pak. Berarti Zoom-nya bareng sama itu kan Pak, pengusul dan DJA-nya. Iya, betul. Waktunya silakan diatur sendiri. Nah, setelah selesai, setelah hari Sabtu, ini kan kalian sudah punya, begitu kalian kumpulkan, saya yakin kalian nanti sudah punya gambaran, menelaahan seperti ini. Tinggal dibalik nanti, silakan kumpulan lagi yang DJA menjadi satker, yang satker menjadi DJA, menggunakan kertas kerja yang ada di LMS itu. Nah, yang di sini mungkin agak berat sebagai pengusulnya, karena di situ juga sama seperti ketika kemarin yang tugas mandiri itu yang review perorangan itu, karena itu kertas kerjanya ada yang dibuat, ada yang salah-salah. Jadi siap-siaplah kalau yang ini kalian sudah menyusun sebaik mungkin, kalau yang nanti yang tahap kedua ini yang menjadi satkernya siap-siap akan babak belur. Ya, itu ya. Berarti gini ya Pak, berarti kan udah ditelaah nanti misalnya terdapat kesalahan, berarti pihak dari pengusul harus memperbaiki dan dikumpul lagi kan Pak dokumennya? Ya, untuk yang tahap pertama ya. Yang tahap kedua, karena memang saya ngelihat bisa jadi malah ternyata yang kan ada yang sifatnya memang salah karena betul-betul salah, misalnya melalui SBM itu diberi catatan, tapi harus dikurangi, mau tidak mau. Tapi ada juga yang bisa terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Tapi karena posisi untuk yang penelaahan kedua ini nanti kita tidak punya datanya, tidak perlu diperbaiki, diberi catatan gitu. Untuk yang kedua ya. Daripada kalian harus input di aplikasi RLK lagi, lama lagi, yang penting kalian sudah punya gambaran, sudah tahu prinsipnya mana yang harus bisa dialokasikan, mana yang tidak, mana yang harus diefisiensikan, mana yang tidak, dan bagaimana cara berdiskusi yang benar. Jadi biasanya dalam penelaahan ini kita bukan berarti harus tegang, serius, tetap santai tapi serius, tetapi dalam koridor yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan yang sedang kita bahas.
Jangan sampai begitu tengah-tengah melenceng malah bahas drakor. Jangan sampai ya. Nanti setelah kelas silakan. Tapi yang pada saat nanti jangan dulu. Tapi tetap sampai. Karena yang nanti akan kita lihat bukan hanya sekedar RKA-nya, apakah jadinya efektif dan efisien, tapi bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, kemudian juga menerima pendapat dari pihak lain. Jangan sampai ada yang lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan bantal ya. Atau ngajak ketemuan satu tempat malah berantem beneran, tawuran. Itu ya BK ya. Ya baik Pak. Sebentar, saya lupa. Jadi saya masih belum belajarnya dulu ya. Karena tadi kasihkan kita diskusi. Oke, sambil saya selesaikan administrasi pembelajarannya, ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Silakan, ada yang belum jelas? Paling saya punya pertanyaan sih Pak terkait nilai aktivitas. Soalnya ada teman-teman yang nanya. Jadi kalau misalnya kan kemarin waktu kita bahas RKAKL itu Bapak kan tanyain kelompok 1 bagaimana gitu kan, kelompok 2 bagaimana. Terus ada teman yang bertanya di situ perwakilan dari kelompok tersebut. Jadi yang dicatat aktivitasnya tuh perwakilannya atau semua kelompok itu ya Pak? Saya masih bingung di bagian situ. Kalau yang kelompok tidak usah, itu sudah dianggap aktif semua. Karena kalau ditanya nggak jawab itu kebangetan. Harus ada satu orang yang ngomong. Tetapi kalau ngomong semua juga malah jadi aneh. Jadi fokus saja kalau misalnya yang keperorangan. Saya punya catatan orang-orang yang dalam satu kelompok itu yang aktif, mana yang kurang aktif, sebenarnya sektornya sendiri. Tapi yang orang per orang ini yang saya agak repot karena banyak ya. Apalagi tadi yang tanya banyak sekali, tapi saya sudah punya gambaran siapa yang aktif terus di setiap hari kelas. Nanti tinggal saya cocokkan dengan datanya BK. Ya, nanti datanya kasih ke saya ya. Ya Pak, ini mau saya kasih setelah. Oh ya. Ini karena untuk administrasi belajar itu saya harus melakukan screenshot. Nyari apa namanya? Oke, silakan. Kalau ditutup dulu, Mbak Iwan. Masih bisa pimpin doa? Masih, Pak. Silakan, Mbak Iwan. Oke, terima kasih Pak Nuju atas waktunya karena sudah mengajar kami. Sebelum kita mengakhiri kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Amin. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan kali ini pertemuan yang betul-betul interaktif, banyak sekali diskusi, banyak sekali pertanyaannya. Saya harap ke depan masih ada pertemuan lagi tidak kita? Sekali lagi ya? Iya, sekali lagi Pak. Sekali lagi ya, sayang. Seandainya ini terjadi di awal pertemuan pasti akan ramai sekali kelas. Saya di pertemuan ke-13 baru ramai. Kemarin cukup ramai juga, tapi tidak se-interaktif sekarang ini ya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin materi terakhir ya. Tinggal materi ke-14-nya tinggal kita review ya. Seperti apa. Biasanya kita pakai quiz, tapi nanti kita infokan lebih lanjut. Terima kasih perhatiannya selama ini. Kalau nanti kita masih punya waktu sekitar 2 minggu ya, 3 minggu saya nggak tahu. Tergantung jadwal UAS keluarnya kapan. Untuk UAS. Ada materi-materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Jangan sampai tanyanya pada saat UAS. Pada saat UAS itu sudah close semua. Saya tidak menerima pertanyaan apapun juga.
Terima kasih perhatiannya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan. Boleh langsung saya, boleh lewat BK atau Mbak Iwa, atau waktunya sama Wahyu ya. Silakan. Siapa yang ditunjuk untuk koordinir. Jangan lupa tugas diselesaikan. Usahakan tepat waktu. Kalau ada halangan, silakan hubungi saya. Sehingga saya tahu. Jangan sampai konfirmasi keterangan itu baru diterima setelah nilai saya submit. Nanti BK jangan lupa ya, aktivitas ya. Aktivitasnya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Bapak. Sehat-sehat semuanya.